Oh, sudah. Ya, Sudah ada pemberitahuan bahwa sudah direkam. ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi pada pelatihan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Bapak Ibu, materi pada sesi kita kali ini adalah tentang modul ajar. Ya. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Tujuannya, kita mempelajari modul ajar ini tentu saja kita memahami apa itu modul ajar, apa komponen modul ajar. Kita juga harus memahami prinsip penyusunan modul ajar dan memahami prosedur penyusunan modul ajar. Kemudian apa outputnya? Apa yang Bapak Ibu bisa hasilkan? Nah, yang Bapak Ibu harus hasilkan yaitu bagaimana membuat modul ajar sesuai dengan prinsip penyusunan dan prosedur penyusunannya. Bagaimana kita membuat modul ajar itu? Kita mulai dari pemahaman konsepnya dulu. Konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Kalau kita lihat lingkaran-lingkaran ini, Bapak Ibu, lingkaran berlapis ini berpusat pada profil pelajar Pancasila. Nah, inilah pusat dari segala tujuan pendidikan nasional Indonesia, yaitu menghasilkan pelajar Pancasila. Bagaimana menghasilkan pelajar Pancasila ini? Nah, kita harus melihat capaian belajar. Capaian belajar ini dibuat oleh pemerintah atau Kemendikbud. Kemudian capaian belajar ini ya kita turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, baru setelah itu kita membuat modul ajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita harus memahami komponen apa untuk membuat modul ajar itu. Ada 3 komponen Bapak Ibu. Ya, yang pertama, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang modul ajar sampai pada saat ini? Mangga Bapak Ibu, silakan. Pak Ilyas, Bu Katarin, Pak Marfi, atau Pak Arianto, apa yang Bapak Ibu pahami tentang modul ajar? Saya coba Pak. Dipersilakan Pak Marfi. Modul ajar itu menurut saya ya, itu berisi tentang materi, tentu harus ada di sana, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian ada quotes atau apa ya, atau penguatan kalimat-kalimat penguatan di sana. Kemudian juga ada LK. Dalam artian bahwa modul ajar menurut saya, modul ajar itu versi lengkap dari rencana pembelajaran. Kalau rencana pembelajaran yang kemarin disederhanakan. Nah, modul ajar menurut kami adalah versi lengkapnya dari A sampai Z. Itu dari kami. Ya, terima kasih Pak Marfi. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang punya pendapat? Iya, kalau saya Pak. Monggo Pak Haryanto, silakan. Ya, kalau saya, sepemahaman saya itu hampir sama dengan Pak Marfi, bahwa kalau kita mendefinisikan modul ajar, tentu kaitannya di situ pasti ada materi, kemudian di situ pasti ada tentang pertanyaan
pertanyaan, ya, pertanyaan untuk siswa maupun secara pribadi individu, ya, ataupun pertanyaan kelompok, kemudian ada LKPD, kemudian ada glosarium. Saya kira itu sih yang dipahami seorang guru bahwa modul ajar ini sebagai sumber, ya, selain daripada buku ajar atau buku paket dari pemerintah. Saya kira itu sih, Pak, kalau dari saya. Terima kasih Pak Arianto. Pak Diasman, Bu Katarin, dipersilahkan kalau ada pendapat. Bagaimana? Pak Sanoto, Ya, monggo Bu Katarin, dipersilahkan. kalau saya modul ajar itu ya suka tidak suka, boleh beda pendapat, sebetulnya ya seperti RPP, tetapi lebih luas, lebih lengkap, karena sebetulnya fungsinya juga sama. RPP itu juga sebagai rel dalam pembelajaran di kelas. Hanya saja ini memang banyak item-itemnya yang tercover di dalam modul ajar begitu, sehingga memang ada yang dihilangkan di dalam RPP, tetapi banyak yang ditambah di dalam modul ajar begitu, Pak. Ya. Pemahaman sederhana saya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Katarin. Pak Iryas, ada tambahan? Terima kasih Pak Sanoto. Ya, dipersilakan Pak. Saya sepakat dengan Bu Katarina. Kalau kita amati lebih jauh, ini kan membingungkan ini. Makanya saya menyebut ini RPP setebal modul. Ya. Nah, artinya Modul kalau dibilang bahasa RPP. silabus, iya, kalau dibilang silabus, dia lebih rinci karena ada rangkaian langkah-langkah kegiatan. Ya. Kalau dibilang RPP lebih luas lagi karena bahan ajar pun nempel di sana. Nah, jadi artinya betul ini adalah gabungan antara silabus dan RPP. Bahan ajar itu setengah tunai, saya kira itu lengkap semua di sana. Maka pertanyaan sederhananya besok, bagaimana kita rekan-rekan guru kita akan menyusunnya dengan yang tebal itu, begitu. Jadi sebagai panduan bagi guru benar, namun ini perlu pendalaman lebih lanjut karena dia akan berbentuk modul. Begitu. Jadi modul dalam arti lengkap, mulai dari kompetensi yang dituntut dari capaian pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi ATP kemarin, kemudian terakhir dengan modul ajar, maka semuanya menjadi terurai dan itu menumpuk di modul ajar semua. Nah, itu yang saya pahami bahwa ini memang gabungan dari semua itu menjadi modul ajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diasman dan Bapak Ibu yang lain. Apa yang disampaikan itu sebenarnya betul, Pak. Kalau kita lihat dari komponen modul ajar, ya, yang ada 3 ini, komponennya kita lihat di sini ada informasi umum, komponen inti, lampiran, ya, itu adalah komponen-komponen, sub-sub komponennya yang ada di RPP. Namun RPP yang lebih diperluas, makanya mungkin namanya adalah modul ajar, Bapak Ibu. Ya. Coba Bapak Ibu kita lihat informasi umum. Di sini ada identitas sekolah, sama dengan di RPP, ada nama kita sebagai penyusun, dan yang lainnya. Nah, ini yang membedakan mungkin adalah kompetensi awal. Juga di sini ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang harus kita pilih sesuai dengan materi kita. Ya, kemudian ada sarana prasarana, target, model pembelajaran. Pak Sanoto. Iya. Pak Sanoto, bahan tayangnya tidak jalan. Kenapa, Pak? Bahan tayangnya belum jalan, jadi masih judul saja. Oh, masih judul? Ya. Nggak kelihatan. Sekarang kelihatan belum, Pak? Belum. Judul saja. Yang sekarang Pak Sanoto tayangkan itu
PPT-nya atau masih PDF-nya? Ini bentuk PDF ini, Pak. PDF, Pak. Ini yang dari LMS. Oh ya, jadi belum jadi masih judul saja itu, belum bergeser dia. Belum bergeser ya? Ya, Oh gitu, Pak. enggak apa-apa, lanjut saya dulu. Lanjut, Pak ya. Ya, Ya, lanjut. baik. Kita lanjutkan. Ya. Nah, pada bagian kedua komponen inti di sini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan pertanyaan pemantik apa yang Bapak Ibu pahami tentang modul belajar. Kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, juga refleksi peserta didik dan guru. Nah, ini yang membedakan dari RPP. Nah, juga ini ada refleksi peserta didik dan guru. Kemudian ada juga lampiran. Lampiran ini isinya lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada yang namanya daftar pustaka. Nah, itu Bapak Ibu komponen-komponennya. Berikutnya kita akan lihat. Bentar, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini semua komponen-komponen. Nah, kemudian kita akan lihat ya, prinsip-prinsipnya, Bapak Ibu. Kita akan coba share yang baru lagi, Bapak Ibu, karena ini ada dua. Ya. Bentar. Pak Sanoto, maaf Ya, Pak. motong. Mohon maaf saya tidak menampilkan video karena HP saya ini panas. Monggo, Pak. Jadi, Monggo. Tadi coba tampilkan video cekat-cekat. Iya, monggo, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggak masalah. Bentar ya, Bapak Ibu. Ini belum ketemu ini. Sudah ini padahal. Nah, ini Bapak Ibu, kelihatan tidak Bapak Ibu? Di saya belum pindah, Pak. Belum stop screen yang tadi. Oh, yang tadi Masih modul yang ya. awal. Stop dulu, Pak ya. Ya. Iya. Iya, coba di stop dulu, Pak. Stop dulu. Ya, stop dulu. Bentar, Bapak Ibu. Tadi belum di stop. Iya. Ya, Bapak Ibu sudah tampil? Sudah. Sudah ya. Sudah. Sudah, Pak. Ini bisa. Ya. Nah, baru mantap. Ya, ini berikutnya kita berbicara tentang prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, apa saja prinsipnya? Yaitu yang pertama esensial, ya, Bapak Ibu. Yang kedua harus menarik, bermakna dan menantang dari modul ajar yang kita susun ini. Ya. Nah, berikutnya modul ajar yang kita susun itu harus relevan dan kontekstual, ya, relevan dengan kebutuhan belajar anak, ya, kebutuhan hidup peserta didik, kontekstual dengan zamannya, perkembangan zaman kita pada saat ini, dan berkesinambungan, ya, artinya mengikuti fase belajar peserta didik. Ya,
Kemudian bagaimana prosedurnya Bapak Ibu? Ada 6 langkah. Ya. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, ya, prosedur berikutnya ini menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, tadi kita pelajari dari ya, ada 3 komponen dengan sub-sub komponennya. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran, dan setelah pelaksanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu harus melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu. Ya, apakah dari apa yang saya sampaikan ini ada pendapat, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mangga dipersilakan. Nah, Pak Iriasman, Pak Marfi, Pak Haryanto, Bu Katarin, tentang penyusunan modul ajar ini. Monggo Pak. Dipersilakan Bapak Ibu. Baik, baik, Pak Pak. Sanoto. Pak Iriasman ya. Pak Iriasman dulu Ya. Pak. Monggo Pak. Oke, Ya. siap. Di Silakan Pak Jasman. prosedur penyusunan modul ajar ini yang pertama kan analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kita sebelumnya kan juga mengenal ada namanya mengembangkan RPP, ada analisis KI, KD, materi, indikator, nah kan begitu biasanya seperti itu. Tapi ini kelihatannya lebih diperluas karena di sana tertulis analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Artinya dibutuhkan instrumen untuk itu. Ada instrumen untuk menganalisis kebutuhan guru, karena ini kondisinya agak beda ini. Karena kebutuhan peserta didik bisa lewat asesmen diagnostik. Ya, betul. Tapi kalau kebutuhan guru tentu menyangkut dengan kebutuhan sarana prasarana, infrastruktur begitu untuk materi. Kemudian satuan pendidikan juga mungkin menyangkut infrastruktur dan sebagainya. Saya kira itu sementara Pak Sanoto. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iriasman. Ya, berikutnya Pak Marfi, dipersilakan. Iya Pak, terima kasih. Ya. Satu hanya yang ingin saya tanyakan, perbedaan modul ajar ini dengan modul yang sudah ada sebelumnya, seperti modul yang sudah diterbitkan atau modul yang sering dibuat guru, itu di bagian sebelah mana Pak? Agar kita punya gambaran lebih mendalam lagi tentang modul ajar yang terbaru ini. Itu saja Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Marfi. Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab permasalahan yang disampaikan Pak Marfi? Saya coba Pak Sanoto. Ya, silakan Pak Iriasman. Kalau modul ajar, kebetulan saya dengan Bu Fikri yang dari PPTK IPS itu kemarin itu menyusun modul untuk HOTS. HOTS itu modulnya yang kita sebut dengan unit pembelajaran. Nah, beda dengan yang sekarang itu, di sana itu yang kita fokuskan adalah substansi materinya. Kita tidak menganalisis sejauh yang ada di prosedur penyusunan ini. Yang kita analisis hanya mana KD-nya, mana IPK-nya, lalu materi ini apa, lalu penilaian atau asesmennya seperti apa. Tapi sekarang dia meminta sampai tindak lanjut, mulai dari analisis kebutuhan sampai tindak lanjut. Nah, itu perbedaan mendasar yang sekarang. Kalau sebelumnya tidak. Yang kedua, ada identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Sementara di modul sebelumnya kita juga menganalisis nilai-nilai PPK yang mau diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi ada beberapa tahapan yang sekarang kelihatannya diperluas juga.
Dan ini akan menambah pemikiran kita untuk menganalisis lebih jauh ke mengembangkan modul ajar. Terima kasih Pak Sanoto. Terima kasih Pak Riasman. Berpikir kritis Pak ya, salah satu dimensi profil pelajar Pancasila Pak. Iya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Riasman itu merupakan jawaban dari pertanyaan Pak Marfi. Ya Pak Marfi, bisa diterima Pak Marfi? Oh, iya Pak, sudah Ya, mempunyai terima kasih. gambaran tentang modul ajar yang begini. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain, Ibu Katarin atau Pak Rianto? Ya, saya menyoroti yang ini Pak, menentukan alur tujuan pembelajaran. Ya, untuk ATP itu kan merupakan kumpulan dari urutan dari tujuan pembelajaran ya Pak ya. Oleh karena itu, mestinya karena alur tujuan pembelajaran ini merupakan urutan dari tujuan pembelajaran dari materi, mestinya untuk variasi, yaitu kalau kalau K13 itu tahapan kognitifnya C3, C4 dan seterusnya, mestinya itu juga harus diperhatikan supaya urutan materi itu sampai tercapaian fase begitu. Jadi tidak bolak-balik, misalnya untuk materi mengenai manusia purba, kan mesti harus urut itu untuk ketercapaian materi itu, boleh dibolak-balik ketika mempelajari materi yang mestinya sebagai syarat untuk materi berikutnya begitu Pak. Karena kemarin saya mengikuti itu kok tujuan pembelajaran boleh bebas di dalam alur tujuan pembelajaran begitu Pak. Iya. Yang jelas, terima kasih Bu Katarin. Iya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau barangkali menambahkan atau mungkin memberikan jawaban? Terima kasih. Saya coba Pak Sanoto. Ya, Pak Iriasman, dipersilakan. Pak Sanoto. Ya, mangga monggo Pak. Saya memang mendukung pendapat Bu Katerina karena begini, capaian pembelajaran kita itu kan menggunakan KKO memahami. Nah, kata narasumber kita mengatakan memahami ini tidak seperti kata-kata memahami yang kita bayangkan selama ini. Nah, itu kan tidak jelas posisi memahami itu tuntutannya sejauh mana. Jadi kelihatannya penggunaan proses berpikir yang tadi C1 sampai C6 itu buyar ketika muncul kata-kata memahami yang katanya memahami itu lebih luas. Jadi mungkin perlu kita analisis kembali sampai di mana capaian, walaupun kelihatannya kebebasan terlalu diberikan sekarang untuk capaian itu. Terima kasih Pak Marfi sudah mengingatkan, waktu sudah hampir habis. Terima kasih. Oh iya, Bapak Ibu cukup ya, karena memang waktu kita sudah akan habis ya. Apa yang disampaikan Bapak Ibu mudah-mudahan membawa pemahaman bagi kita tentang modul ajar ini ya. Nah, sebelum kita tutup saya ingatkan Bapak Ibu silakan kerja kelompok untuk menyusun modul ajar dan nanti dipresentasikan. Tugas-tugasnya ada di LMS. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu, ya, mari kita berdoa untuk menutup ya pertemuan kita pada hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.